Halo semuanya, selamat datang di Football Year karena bicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya Mildan Daru dan Dan Dex Gleniza senior ini mengudara setiap Selasa. akhirnya ketemu lagi. Gimana Dex? Ada yang spesial nih, ada yang spesial Mil. Apa tuh? Spesialnya apa tuh? Ada spesial yang terakhir kali terjadi 3 dekade lalu. Akhirnya terjadi ya, Heeh. yaitu Liverpool juara. Sekarang kalau episode sekarang kita kayaknya nggak perlu banyak basa-basi deh Dex. Kenapa emang? Ya langsung to the point aja. Udah Liverpool juara tuh udah inilah, udah paten lah gitu. Hmm. Udah sangat-sangat Peristiwa, layak untuk dibahas gitu. peristiwa besar ini ya, Iya benar-benar peristiwa, besar menurut gue peristiwa sih. besar. Ini gue nggak lagi ngelawak ya, beneran besar nih peristiwa, beneran. Dan akhirnya gitu. Dan kenapa kemudian ini disebut peristiwa besar terus dan pertanyaan orang-orang paling umum paling ya, kenapa Liverpool kemudian bisa juara gitu? Apa yang membuat Liverpool yang selama 30 tahun, nggak sebenarnya ceng-cengannya nggak 30 tahun pas juga sih, maksudnya masih dalam satu Kurang dikit lah. satu atau dua dekade terakhir lah ya. Hmm. Maksudnya kan tiga dekade tuh, tapi ceng-cengannya tuh kayak satu atau dua dekade sebelum ini gitu. Hmm. Dan awalnya yang di olok-olok kemudian berubah jadi yang tim paling menakutkan di Premier League bahkan gitu. Yoi, coba Kalah, banget nih. iya, kalah cuman sekali dan hampir invincible ya sebenarnya ya. Hampir, hampir. Heeh. Dan dan ini kan orang pada bilangnya kan kayak ini tuh tahun 2020 gitu. Hal-hal Hmm. aneh terjadi gitu. Makanya Liverpool bisa juara juga gitu. Sebenarnya kayaknya nggak gitu juga karena kalau kita kan modelnya itu ya, bukan kita anti tapi kita nggak mau membahasnya secara mistik dan cocok logi. Psikologi ya. Pengennya berdasarkan ilmu pengetahuan dan semoga yang mendengarkan ini kemudian jadi tercerahkan gitu. Dan kita juga nanti nggak sendiri, nanti di segmen kedua kita mau mengundang Dimas, yaitu Presiden Big Reds Indonesia, official Wah, supporter. gue kira presiden yang lain, Oh presiden bukan, Migras ternyata ya. bukan Presiden Big Reds. Soalnya dulu kita pernah mengundang presiden FIFA nggak jadi kan. Nah Nggak ini jadi. presidennya jadi nih insya Allah ya. Insya Allah jadi Presiden Big Hmm. Reds. Yang kerap dipanggil Cak Dim. Cak Dim. Teman kita juga sebenarnya sih. Ya gaya banget yang kita sosok penting gitu. Dari daerah lu bukan sih? Bukan ya? Enggak, dia Cak Dim tuh dari Surabaya, Kediri? Oh di dari Surabaya. Surabaya, dari Surabaya. Bonek Hmm. ya, bonek banget lah. Oh benar. Jadi kita nanti akan bahas di awal dulu bareng kita berdua, gue sama Dex, bahas soal Liverpool, beberapa hal soal Liverpool. Dan kemudian nanti nyambung ke Cak Dim, kita mau nanya Hmm. langsung ke supporternya. Sip, sip. Dan di timeline bergejolak Dex ya ini ya? Banget lah. Udah pasti nih konten-konten banyak juga nih yang muncul nih. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh. Menurut lu Aha. Liverpool pantas juara nggak? Nggak usah didebatin lah, udah pantas lah. Ini Pantas ya? nggak ada debat nih. Soalnya ini kan Liverpool juara paling dini sekaligus paling telat kan. Paling Aha. dininya soalnya masih 7 laga lagi tersisa. Tapi paling telatnya soalnya ini terjadi kejadiannya akhir Juni. Jadi telat banget sebelumnya. Kayak ini kan gara-gara COVID juga kan. Nah ini juga yang gue mau nanya ke lo. Banyak orang yang bilang juga nih gara-gara COVID juga nih. Jadi juaranya nggak full lah rasanya gitu. Menurut gue sih nggak tetap. Karena Pantas lah juara kalau apapun yang terjadi. diada-adakan tanpa COVID pun udah pasti juara udah. Iya, justru lebih tepat lagi ya. Nggak ada Lebih COVID cepat ya. lebih cepat Hmm. lagi. Bahkan lebih ramai lagi kemarin yang ada COVID aja ribut-ribut di City Center Liverpool. Hmm. Padahal physical distancing kalau lu bayangin kalau nggak ada COVID hancur dunia kayaknya. Sama kayak yang Balotelli bilang, hari ketika Liverpool juara, dunia telah habis kan. Dan kok timeline rame Dex ya? Lo paling paling seneng Rame. apa video apa? Gue sih paling Gua favorit di yang Sky Sports sih Dex, lo apa? sama. Where's Gary kan? Oh ya ya ya. Ini Itu lo ceritain dulu lah apa backgroundnya. jadi kan Sky Sports tuh punya Gary Neville sama Carragher kan, dua rival itulah Liverpool dan Man United. Nah ini gue lihat videonya kayaknya niat banget nih. Kayaknya pasti udah dibikin dan dibuat sebelum pandemi nih. Soalnya Gary Neville emang pernah bilang sih waktu itu. Kalau Liverpool juara, gue males lihat timeline lah istilahnya gitu. Soalnya bakal berisik banget. Gue bakal mau pindah aja ke Papua Nugini. Nah di situ bener-bener kejadian Gary Neville tiba-tiba ngilang. Terus dia mesen flight ke Papua Nugini yang delay 4 jam katanya gitu. Dan Itu tuh bagus banget videonya. videonya kalian cek Keren sendiri lah. lah ya di Sky kayaknya Sports. di YouTube ada nggak ya? Gue sih lihatnya di timeline Sky Sportnya ya. Gue juga di timeline di Twitter gue lihat. Coba apa where's Gary atau enggak Sky Hmm. Sports Gary Neville lah kayaknya nanti keluar. Hmm.
Sama videonya Terus Liverpool juga keren gak sih? wah itu menyentuh. Tapi gue sebelum ini pun emang You'll Never Walk Alone menurut gue salah satu lagu yang menyentuh sih. Meskipun gue bukan fans Liverpool ya. Nah di situ Iya. tuh di video itu tuh kayak kerasa banget lah feel-nya. Wah keren lah ini video. Dan You'll Never Walk Alone. kerasa ini ya, kerasa apa namanya? Getaran Kerasa hati. iya. Kalau sebagai itu langsung merinding gitu kayaknya. Hmm. Gue aja yang bukan supporter dia merinding itu, apalagi yang supporter nangis kali. Terus juga kalau video BR juga bagus sih. Yang lo lihat gak video BR yang Oh iya, iya. bapaknya ngajak anaknya nonton pas Liverpool juara tahun 90, terus bapaknya udah tua, renta, bapaknya meninggal, terus dianya udah gede ngajak anaknya nonton, akhirnya lihat lagi Liverpool juara setelah 30 tahun. 30 tahun tuh lama loh, Mil. Kalau gue sih tahu pas Liverpool juara udah lahir ya, meskipun gue belum sadar nonton bola. Kalau lo udah belum? Belum ya? Apa tuh? Udah lahir belum pas Liverpool juara? Belum lah, usia gua aja Belum. belum 30 tahun anjir. Usia aja belum 30 tahun. Jadi nggak 30 tahu tahun itu. tuh lama, beneran lama lah. Ya maksud Dan gua belum lahir. gue ngerasa lama, iya gue ngerasa lama itu pas di video BR itu, iya juga ya, bisa lintas 3 generasi, Iya. hampir 3 generasi lah. Kalau yang nontonnya udah dewasa pas Liverpool juara, sekarang kemungkinan udah tua banget atau udah nggak ada, Mas. Iya, Bahkan iya. Terus ada ini yang rame-rame juga soal apa rivalitas yang Everton sama MU nggak mau ngucapin di sosmed. oh iya, bener. Gua lihat sih, soalnya kan gua apa bikin konten buat box-box juga kan. Jadi cuma ada 4 klub doang yang bener-bener langsung ngucapin ya. Ya kalau yang besok yang ngucapin tuh banyak sebenarnya. Cuman yang langsung ngucapin saat itu juga tuh cuma 4, Burnley, Chelsea, Man City, sama Spurs. Nah, gua kira tadinya Man United sama Everton doang, ternyata enggak, banyak juga sih yang enggak langsung gitu. Ya gengsi aja kali ya. Dan gue kalau jadi tim sosmednya Everton atau MU itu nggak akan ngucapin juga sih. Kenapa? Ya gue nggak mau kehilangan ini apa namanya? Gengsi. Nah, gengsi ya, terus apa membuat supporter tuh ini saatnya kita nanti balas dendam gitu loh segala macam gitu sih. Lo, menurut gue sih itu penting untuk komunikasi karena ini konteksnya rivalitas di supporter ya. Ini bukan soal musuhan. Simbolis aja berarti ya. Iya, ini bukan soal lo kemudian benci dan harus berakhir dengan kekerasan, enggak kayak gitu. Menurut gue penting untuk menjaga rivalitas ini agar nanti apa masih membuncah terus gitu, supporter ini masih tetap loyal, tetap mendukung. Gimana caranya mau ngalahin rivalnya gitu. Itu sih. Kalau di episodenya Box to Box, soalnya Coach Justin protes tuh, katanya kita harus memberi contoh yang baik lah kepada pengikut-pengikut kita, bilang gitu. Makanya gue berharap apa klub tuh harusnya ngucapin selamat gitu. Gue pas Coach bilang gitu, iya juga sih. Cuman pas lo bilang gini juga, iya juga sih, ya bisa diterima juga. Seenggak-enggaknya yang ngucapin tuh pihak lain gitu. Kayak misalkan kalau Man United, Solskjaer di konferensi pers dia ditanyakan, ya udah ngucapin kayak gitu-gitu, tetap harus ada. Terpaksa. Cuman kalau sebagai klubnya, sebagai ofisialnya memang mungkin yang gini-gini harus dijaga juga sih. Ya gue setuju juga sih sama lo sebenarnya. Dan ya dua-duanya menurut gue positif-positif aja sih. Dan tergantung kita mandang aja. Tiap ngepost, si MU-nya ngepost selalu bilang kan dari fans Liverpool-nya bilang, kapan nih ngucapin lo, kapan ngucapin. Dari MU-nya, awas lo ya sampai ngucapin awas lo ya. Gua blok, gua unfollow, gua apa gitu aja. Dan debatnya juga selain itu ada jumlah gelar tuh, Dex. Kenapa tuh jumlah gelar? Emang bedanya gimana? Berapa sebenarnya gelar Liverpool itu? Dia 1 gelar Premier League atau 18 atau 19 ya lupa. 19 sorry. 19 gelar juara Liga Inggris. Nah, yang bener yang mana gitu. Jadi mau secara teknis kalau gelar First Division ya, sebelum Premier League kan baru tahun 92 kan? Jadi Premier League itu gelarnya Liverpool baru 1, Man United 13. Memang banyakan Man United. Cuman kalau total liga keseluruhan Liga Inggris, termasuk First Division juga, Man United unggul dengan selisih 1, 20 banding 19. Di medsos nih emang ramai juga sih. Menurut gua perdebatan yang gak terlalu penting, ya gak sih? Ini buat banter doang aja gitu sebenarnya ya. Bukan sesuatu hal teknis yang kemudian jadi besar, tapi jadi ajang ceng-cengan aja gitu antar pendukung sih kayaknya. Soalnya kalau kita lihat ya, misalkan jumlah gelar itu kan menandakan sejarah lah ya. Kalau gue ingat, soalnya gue besar sebagai supporter bola kan dari tahun 90-an akhir kan. Itu gue ingat banget Liverpool membangga-banggakan sejarah dari saat itu. Ya sekarang kejadiannya kebalikannya, Man United yang kayak gitu. Jadi ini kayak siklus aja.
Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Ya mencerminkan juga kalau setiap cerita tuh punya dua sisi. Ya kalau sekarang Liverpool lagi suksesnya, Man United bisa bangga juga. Enggak, gelar kita masih lebih banyak gitu. Ya dulu juga Liverpool juga begitu. Bahkan pas United lagi bagus-bagusnya kan, Liverpool sempat jemawa juga kan, yang spanduk comeback when you've won 18 itu. Ya, ya, Akhirnya ya. Man United beneran bisa bisa 19 gelar bahkan dikangkangin Dan ada Liverpoolnya. yang apa namanya? Ada yang ngebalas dengan banner juga kan? Hmm. Kami sudah sampai 19 lo gimana lo gitu ya. Gue balik Eh, lagi nih gitu anjir. tapi luar biasa sih kalau dari ini kesampingkan Liverpool dulu ya, Ferguson itu zaman United emang luar biasa sih. Dia bisa ngebalap segitu banyaknya gelar Liverpool gitu. Sampai sekarang menurut gua bakal dibalap lagi lah pokoknya MU-nya. Dan Kalau lihat gelagatnya Klopp kayak gini mah. turunnya setelah ditinggal Ferguson juga kan ibaratnya. Nggak Iya. bisa nambah satupun setelah pasca dari Uh, Solskjaer. Tapi menurut lo ini penting nggak sih kayak gini-gini atau gimana pandangan lo soal debat jumlah gelar ini? penting buat ini aja, buat bacot-bacotan aja. Cuman di luar itu nggak penting sih. Gua aja males sih liatnya. Males ikutannya lah. Liatnya aja udah males, Dan apalagi ikutan. gue mau ngasih saran ke fans Liverpool sih Dex soal ini. Apa saran lo? Nggak usah dibalas soal ini, soal apa namanya jumlah gelar. Iya ya, Karena itu mengecilkan pencapaian lo. pencapaian. Lo tuh udah mencapai pencapaian yang sangat besar luar biasa gitu. Hmm, Jadi tiba-tiba lo harus menyampingkan dengan hal-hal remeh-temeh soal gelar jumlah itu gitu. Fakta yang hmm, ada sekarang harus yang lo tunjulin. Faktanya apa? hmm, Faktanya sekarang tuh Liverpool udah jago banget. Liverpool tuh nggak bisa dikalahin oleh MU gitu. Jadi hmm. itu yang Kalahnya mau, harus lo ini. kal- kalahnya mau Watford ya. Iya. Nah itu kan dibalikin bisa gitu kan sama fans Man United atau fans apapun kan? Ya tapi lo dibalikin lagi, MU lebih kalah lebih banyak lagi. Iya benar. Ya makanya kan. Jadi maksudnya itu yang harus lo banggain, lo Hmm, apa namanya tunjukin ke timeline lah apa gitu. Ketika lo ngebalas itu ngasih apa ngebahas pun ya ngebahas tuh lo sama aja dengan menguburkan kebesaran tim lo sendiri menurutku sih itu. Jadi hmm. sayang banget lah hari ini harus lo balas yang kayak gitu dan sebagai fans MU berarti berhasil juga tuh. Iya Ada benar. orang lagi pesta seneng-seneng kan lo gangguin Hmm, tuh hmm. sentil apanya terus dia nggak jadi pesta dia sibuk ngebales sentilan-sentilan lo Iya, gitu setuju sih setuju. itu sih yang nggak inilah dan tapi emang progresnya tuh luar biasa ya Hmm. terlepas dari tadi ya gimana tim Liverpool kemudian jadi superior menurut lo kuncinya apa Dex kuncinya Musim ini berarti ya ya maksudnya. kira-kira karena kan kalau sebenarnya progresnya kan panjang ya cuman Hmm. yang kita lihat sekarang adalah yang musim ini gitu. Musim musim ini Liverpool sih gue lihat udah pakem banget mainnya tuh 4-3-3 sih. Pakai tiga Oh ini gelandang tuh secara compact. Nah, taktikal ya ini ya. secara taktik nih yang bisa gue lihat sih. Compact banget lah. Tugasnya tuh ya seperti gegen pressing kan, ball winning kan. Terus sayapnya juga bukan oleh wingernya, bukan oleh Salah Mane, cuman dua wingbacknya, fullbacknya udah mulai aktif dari itu, Trent Alexander-Arnold sama Andrew Robertson. Wingernya justru yang lebih narrow kalau gue lihat ya, makanya Firmino yang false nine tuh jadi penyambung banget. Nah, lawakan Liverpool dari dulu kan lini belakang kan. Mhm. Bagaimana mereka hampir juara, cuman gak jadi juara, blunder Karius gitu. Nah, kedatangan Alexander Van Dijk ini juga menurut gue jadi kunci compactness juga sih buat Liverpool. Kalau lagi bingung gitu Klopp, kalau lagi buntu ya Klopp kadang nggak main 4-3-3 sih, ke 4-2-3-1 kadang-kadang. Fullbacknya butuh cover tapi kalau kayak gitu. Nah ini kalau lihat taktiknya sih awalnya emang Klopp Liverpool ngetelnya pressing banget sih Mil. Nah gue mau nanya kalau deh, lo tahu nggak cara ngukur pressing? Kalau tadi kan kalau gol, tembakan gitu-gitu kan bisa lah kita lihat statistik. Cuman lo tau nggak cara statistik ngukur pressing? Nggak tahu apa, defense action atau apa? Kalau gue juga baru tahu sih nih dari Wisecout katanya Aha. cara ngukur pressing itu adalah pakai PPDA namanya. PPDA itu passes per defensive action. Jadi katanya kalau angka PPDA-nya semakin rendah, itu berarti semakin proaktif defense dan pressing-nya. Nah, di sini di Wisecout ini melakukan studi gitulah. Dia bilang angka PPDA Liverpool tuh sebenarnya dari tahun ke tahun meningkat katanya. Artinya pressing-nya lebih ini kan, lebih lebih super kan. Kalau kayak gitu bukannya lebih capek gitu kan? Pertanyaannya kan. Sorry Dex, Nah, gua potong dulu Dex. Sorry. hmm, Jadi PPDA itu berarti jumlah umpan dibagi dengan aksi bertahan, aksi iya, pertahanan. Oke, hmm, oke. gitu.
Jadi PPDA-nya ternyata Liverpool nih sebenarnya meningkat dari musim ke musim gitu. Kalau meningkat kan berarti lebih ngepres kan. Tapi masalahnya kalau dilihat tuh pressing Liverpool justru sebenarnya nggak meningkat kalau dilihat dari kalau kita nonton pertandingannya ya. Soalnya pressing mereka tuh lebih pintar sekarang. Memang lebih banyak tapi lebih pintar. Itulah yang kenapa Klopp bisa kalau bahasanya tuh kita bilangnya tuh win ugly lah. Beda kan energiknya Klopp dulu dan musim ini. Kalau musim lalu kan kelihatan kayak inilah gangho banget gitu. Ada kemana-mana di pressing, ada kemana-mana di pressing. Kalau sekarang tuh enggak. Kalau bolanya belum sampai final third, belum di pressing sama Klopp. Makanya situasional nih pressingnya nih. Ini yang ngebedain kalau menurut gua Liverpool musim ini dengan musim-musim sebelumnya lebih pintar mainnya. Itu juga kenapa mungkin Klopp awal-awal kan nyetingnya kan pressing banget supaya udah terbiasa dulu nih pemain Liverpool sama pressing tingkat tinggi. Cuman kesini-sini dia bilang kalau kita main gini terus kita kehabisan bensin kan di akhir kan. Makanya harus ada penyesuaian. Makanya di awal-awal musim bahkan Liverpool udah bisa menang dengan main gak cantik lah gitu istilahnya. Itu justru yang menandakan klub bisa konsisten menang dan klub besar tuh kayak gitu. Seperti dulu Ferguson bilang kan, kemenangan 1-0 tuh berarti banget. 1-0, 1-0, 1-0 gitu. Daripada menang 5-0 terus tiba-tiba besoknya kalah 2-0 kayak gitu-gitu. Ini Liverpool udah dewasa lah menurut gua di musim ini. Dan kunci utamanya emang pertama soal Jurgen Klopp. Ya emang udah paten banget lah. Jadi Jurgen Klopp ini kan orang anggapnya dulu ada beberapa perspektif bilang manajer terbaik dunia adalah Pep Guardiola katanya gitu. Orang seolah kan melupakan soal Jurgen Klopp ini. Jurgen Klopp ini sebenarnya jago banget lah gitu. Gue nganggapnya sih itu ya. Dia bukan cuma jago taktik, tapi jago ini juga, jago motivasi juga. Iya, ini manajer yang bukan underrated sih, karena dia masuk ke jajaran top. Nyebutnya apa deh? Top juga ya. Top, tapi nggak semua orang ini ya, nggak semua orang ngeh ya, kok mungkin ya. Bisa jadi sih. Jadi waktu dari Dortmund kan peringkat 13 tuh waktu dia datang awal-awal tuh kan. Terus tiba-tiba naik dari peringkat 6, dia bisa juara DFB kalau nggak salah dia pasti awalnya. Terus ngedobrak dominasi Bayern tuh bukan suatu yang mudah tuh Dex. Iya. 2 kali lagi. Iya, dan apalagi sampai nantang di final Liga Champions kan. Ini juga sih bilang ngebedain klubnya Dortmund sama Liverpool. Kalau di Dortmund ya, mereka udah bagus, dibajaknya sama Bayern kan pemain-pemainnya kan. Kalau di Liverpool dibajaknya sama Barcelona, sama Real Madrid gitu-gitu. Bahkan salah kalau digosipin pindah ke Real Madrid kan, bukan ke Man City kan. Iya. Kan itu kan secara nggak langsung juga kan soalnya kan. Lo saingan gua yang gua dilemahkan tapi saingan gua dikuatkan juga dengan pemain gua. Nah, kalau di Premier League dia nggak kayak gitu. Sama lo tahu ini gak sih soal motivasinya dia? Yang bagus tuh dia ngasih film Rocky. Oh, nggak tahu. Jadi dulu di Dortmund dia bilang sebelum lawan Bayern dia ngasih cuplikan video Rocky katanya. Terus Rocky Balboa yang jadi Rocky itu seperti kita katanya, seperti Dortmund yang nggak diunggulkan. Lawannya siapa? Igor apa siapa gitu yang orang Rusia itu. Nah, itu kan teknologinya bagus, dia latihannya bukan kayak Rocky yang di pinggir pantai gitu, latihannya di lab gitu kan. Terus juga didukung banyak duit gitu. Nah, itulah Bayern Munchen katanya. Cuman waktu itu katanya nggak berhasil, kata Klopp. Ini gue baca di Pers Tribun sih. Tahu nggak lo kenapa? Nggak tahu. Gara-gara pemainnya nggak pernah tahu Rocky itu film apa kan. soalnya kan generasinya kan beda kan. Si Klopp katanya, ya gue salah milih film kan. Tapi gue tahu sih film apa Rocky Balboa ya, tapi gue juga tahu. Tapi karena pemain Dortmund juga tahu gimana sih. Ya mungkin karena mereka sibuk latihan dan pemain bola. Bukan nonton TV ya. Nonton film ya. Dan emang itu jadi cerita lucu sih. Lo udah pernah bilang, udah bilang juga kan soal Alisson, Van Dijk itu kan. Itu posisi yang dia pas kiper, dia di final kalah sama Real Madrid itu karena blunder Karius tuh. Langsung diganti, langsung cari penggantinya gitu, langsung pas lagi. Tek gitu, langsung ngerti nggak sih? Kuncinya tuh barunya, ya ini udah kuat nih tim nih, terus tiba-tiba ada salah satu bocornya nggak jadi berlayar di kita nih karena ada yang bocor nih. Gitu. Jadi bocornya langsung ditambal saat itu juga gitu, langsung Alisson gitu. Tambahan dan Alisson. Ada Van Dijk juga kan. Alisson dan Van Dijk itu duitnya itu dapatnya kan dari pas jual Coutinho kan. Coutinho yang dimohon-mohon nggak pergi gitu, akhirnya pergi. Jadi investasinya juga bagus juga sih memang Liverpool sih.
Dan pas menurut gue sih gitu. Coutinho pergi terus dapat duit, dan waktu kemarin dihitung-hitung dia emang ngeluarin banyak banget ya si Klopp ini di Liverpool. Kedua terbanyak di Premier League Cuman setelah cuman Man City kalau nggak salah. secara neraca nggak anjlok-anjlok banget, nggak seanjlok Hmm, City gitu. Karena ada kebantu tadi si penjualan, salah satunya penjualan Coutinho kan. Coutinho. Heeh. Hmm, Jadi secara neraca ya aman gitu. Makanya dia nggak kena ini kan, nggak kena financial fair play kan. hmm. Gitu. Pinter lah pokoknya. Iya. Secara bisnis pinter. Ini gue juga dapat dari Ardi sih. Waktu Heeh. pas gue nulis Liverpool terakhir di Pandit, si Ardi bilang, Dex masukin ini tentang pemiliknya Liverpool katanya. Kenapa emang? Ya menurut Ardi Liverpool tuh pas banget kombinasi yang antara pemilik klub sama pelatihnya tuh ketemunya cocok gitu. Soalnya perencanaan tuh di setiap klub pasti ada katanya. Nah, cuman di Liverpool tuh pas aja ketemunya. Si Tom Werner ini ketemu Tom Werner apa siapa sih namanya? Yang dari Ketemu MSG sama itu ya. Jordan Klopp. Tom Werner ya bener. Ketemu sama Hmm. Jordan Klopp katanya gitu. Dan Jodoh lah gitu. ya ketemunya pas apa, dan emang lagi klik aja deh, ngerti gak sih? Lo apa, pengen pemain tapi ini dapat akhirnya dikasih, dan dikasihnya selalu pas gitu. Hmm, Dan ya udah, bener-bener. jadilah seperti sekarang. Dan nanti Makanya nih kalau kalau Klopp ini bertahan lama dengan pemilik klub kayak gini, gue rasa sih Liverpool bisa bisa suksesnya awet lah. Man iya. United bakal kelewat jauh lagi lah nanti. Kecuali ada ini ya, uang Arab masuk ya. Itu. Itu bisa Newcastle mengubah, lebih dong berarti. bisa mengubah banyak hal lah. Tapi Hmm, emang apa, dan dinamika di Liga Inggris kan sebenarnya sangat ini ya, nggak terduga lah gitu. Itu kenapa hmm, kemudian banyak banyak fansnya, dan satu liga, dan jadi liga paling banyak ditonton juga. Siapa yang yoi. menyangka kemudian Leicester kemarin bisa juara, misalkan waktu Leicester, terus habis itu ketika Pep Guardiola masuk disupport sama uang Arab, orang bilang, ah ini mah 5 tahun ke depan City terus yang juara gitu. Hmm, Ternyata enggak gitu. nggak juga. Iya makanya. Dan kalaupun sekarang bisa kita prediksi apakah Klopp bisa, itu kayaknya sih iya ya kalau ngelihat polanya. Tapi gue jadi agak ragu kalau ngelihat pola di Liga Inggris belakangan nih 10 tahun Hmm. terakhir nih. Bisa jadi dinamikanya muter terus nih Dex, menurut gue Dex. Ya serunya memang gitu sih. Iya, Kalau iya, mau iya. seru ya. Iya, iya. Ya udah, kita lanjut ke segmen kedua ya. Nanti kita sama Hmm. bintang tamu kita ya, Dex. Oke, Oke, siap-siap. sampai ketemu di segmen kedua. Halo semua, kita balik di segmen kedua. Sekarang kita ada bintang tamu. Ada Bung Dimas dari Big Red Indonesia. Halo Cak Dim, namanya Cak Dim nih. Cak Dim. Kita panggil. Halo. Apa kabar Cak? Baik. Baik. Masih pesta atau masih gimana nih? Hah? Masih pesta atau? Masih, Aura-auranya. kayaknya masih pesta sampai tahun depan ya. Anjir. Iya, karena beberapa teman-teman di daerah juga sampai hari ini juga masih merayakan euforia ya, meskipun barusan aku lihat di timeline klub bilang ya kita akan sabar, pada saatnya kota ini akan merah, tapi kami harap kalian tetap di rumah, stay safe gitu lah. Tetapi tetap ya itu di Liverpool kan, tapi di Indonesia lain cerita ya, bebas aja kayak gitu. Karena sempat dapat peringatan juga kan Cak ya dari pemerintahnya. Oh ya, sama tetap peringatan juga. Karena Apalagi yang setelah setelah City kan menang, setelah City kalah kan, kota Liverpool kan kotor semua tuh kan, sampah-sampah di mana-mana gitu kan. Ya itu nggak boleh lah. Sebenarnya jauh sebelum itu Klopp juga sempat bilang kan, katanya kita pasti bakal pesta kalau juara, pasti bakal ada tour bis. Cuma nanti Iya. Tunggu udah Nanti, aman gitu. Betul. Jadi kemarin cuma ngingetin lagi doang sih Klopp. Tapi sebetulnya gini Dex, kalau ngelihat apa, waktu ini kan hampir kayak deja vu, kayak Leicester ya. Leicester juara tahun kapan tuh? Itu kan gitu kan. Dia nunggu hasilnya siapa? City, Pak. Lupa. Chelsea. Chelsea Spurs, betul. Dua sama kan, akhirnya pemain Leicester juga nonton bareng kan. Kan sama seperti yang Liverpool. Jadi dia nonton bareng, terus akhirnya juga mengindahkan physical distancing kan ya, tetap
begitu menang tetap rangkul-rangkulan gitu kan. Iya, kalau pas Iya. pas mereka lagi nonton Betul. pertandingan Man City-nya ya. Tapi gue gitu. sih mau wajar kan sih Cak, soalnya ini kan penantian 30 tahun ya. 30 tahun tuh lama banget loh. Ya rasanya memang wajar lah orang-orang jadi emosional banget gitu lah di Liverpool, terutama kota Liverpool ya. Soalnya kota Liverpool kan cupu ya. Kalau kota Manchester kan sebenarnya ada Man City, ada Man United, di London bahkan banyak gitu. Kalau di Liverpool kan, lo kalau Liverpool nggak bagus, lo apa ngandelin Everton gitu? Everton ya, nggak mungkin ya. Makanya kan, begitu gue lihat pesta itu wajar, iya nggak sih? Wajar. By the way, waktu pas mereka juara 30 tahun lalu, lo udah lahir, Cak? 90, udah. Udah dong, Dex, gimana lu, Dex? Udah. Soalnya Mildan belum. Oh ya, itu udah kelas 2 kayaknya. Berarti ngerasain, Cak? Masih inget gak, Cak? Masih inget ya? Tapi kan waktu itu aku bukan pecinta Liverpool. Lokal Surabaya, Persebaya gitu. Jadi masih euforia lokal aja, perserikatan gitulah. Gitu. Jadi yang nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi Dex, ini menarik. Kalau Liverpool 30 tahun juara, aku pernah nggak tahu ini bener atau nggak datanya ya. Itu paling lama adalah City kan, 57 tahun dari 1980 1937. Artinya sebetulnya kalau mau lama-lamaan Liverpool itu paling cepat dari semuanya, Mas. Termasuk MU loh ya. MU 1911 sampai 1952 itu baru juara lagi gitu. 41 tahun gitu. Tapi kan zaman dulu nggak seheboh sekarang, nggak ada ledek-ledekan ya kan. Jadi ya wajar-wajar aja. Tapi ya itulah. Kita Liverpool jelas di era Premier League setelah datangnya SAF ya lewat lah semua kayak gitu. Ini kan 30 tahun tuh lama ya. Pasti banyak naik turun lah gitu lah. Nah ini kalau gue nanya ke lo, Cak, kapan sih sempat merasakan ini juara nih, tapi ternyata gagal? Berapa kali lo ngerasain kayak gitu? Aku yang paling kerasa banget itu tahun kemarin, Dex. Aku kan kebetulan nonton langsung di pertandingan lawan Wolves ya. Nah, itu match terakhir aku merasakan 6 menit sudah juara, Dek. Dan aku menangis di situ. Di depan The Kop aku nangis. Di Anfield ya? Di Anfield, iya. Aku di Anfield. Tahun kemarin aku di Anfield. Ketika 6 menit itu heboh banget, Dek. Jadi kayak orang sampai kayak beneran sudah 1-0 ya gitu, kayak gitulah. Jadi kita ketika golnya Wolves itu seneng banget, wah ini juara di tahun ini gitu kan. Terus ternyata di sesi yang lain ternyata City menang banyak dan ya udah lewat gitu kan. Tapi itu aku merasakan sudah deket banget. Itu juara habis deket banget. Udah berkaca-kaca itu. Udah 6 menit itu berkaca-kaca sebelum ternyata ya memang nggak tahun itu gitu kan. Tapi yang anehnya ketika juara tahun ini aku biasa-biasa aja, Dex. Beneran. Enggak. Udah siap-siap di tahun lalu ya. Nggak seharu tahun lalu gitu. Jujur ya, kalau aku pribadi, mungkin teman-temanku nangis semua dan aku sangat biasa karena ya sudah secara logikaku sudah nggak mungkin lah mau ngejar 20 poin, asumsi 9 kali pertandingan itu kalah terus nggak mungkin lah, nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin gitu. Jadi sudah pasti menang. Kalau aku ya keyakinanku sudah pasti menang gitu. Cuma kalau dibilang perasaan juara itu ya tahun kemarin itu yang di depan The Kop sendiri, terus ngelihat Wolves sudah seperti itu gitu, udah menang ternyata di sisi lain ya udah Brighton cuma bisa gitu doang, ya udah lewat gitu aja. Dibandingin sama yang itu 2013 2014 ya, yang insiden Gerrard. Kalau itu aku lupa, itu Gerrard slip itu waktu MU saingan enggak lupa ya enggak lawan Man City waktu itu Man City ya. Berat. Nah itu kalau itu nyesek banget. Tapi nyeseknya gini. Aku nggak tahu ya performa Gerrard di periode itu, meskipun ada we go again ya. Tagline we go again. Tapi setauku itu sudah mulai terjadi bukan aneh sih. Ketika lawan Crystal Palace kita sudah menang 3-0, dibalikin 3-3. Gitu kan. Itu kan kayak Suarez pun waktu itu juga sangat kecewa gitu kan. Suarez sangat kecewa gitu. Terus ya nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti waktu itu mungkin bebannya waktu itu hanya di Gerrard ya. Kaptennya gitu. Kalau sekarang menurut aku itu ada rata. Kalau kamu bisa bilang ya Hendo punya deputi namanya Milner dengan ketenangannya dan bahkan seorang Lallana pun dipertahankan klub hanya untuk menjaga suasana ruang ganti kan.
Lalana tuh di extensionnya gara-gara dia pengen Gara-gara itu ya? bareng. Iya, salah satunya adalah suasana di situ gitu. Dan kalau kita balik lagi sana banyak kapten kan. Van Dijk ada di situ, Andy Robertson, kapten Skotlandia di situ. Jadi menurutku Henderson dibantu oleh kapten-kapten di timnasnya gitu, ya yang di tim itu yang bisa minimal sharing gitu, membagi beban gitu. Kayak kalau aku nangkep gitu loh. Sama-sama kapten tapi banyak asisten kapten gitu loh. Ya, kalau aku ya. Kalau di kapten ini kan sempat ada muncul beberapa pertanyaan, bukan debat sih kayak macam pertanyaan. Wah ternyata yang ngangkat piala Henderson bukan Gerrard. Tapi menurutku nih Cak ya, kayak nggak tahu sih apakah Henderson kuat dengan beban yang dipikul Gerrard sebelum ini. Jadi Gerrard dengan segitu tuh menurutku udah meskipun dia nggak ngangkat piala Liga Inggris tapi udah hebat banget lah bisa tetap ngangkat. Jadi kayak bukan karena Henderson kemudian juara, tapi Gerrard juga menurutku sih punya andil yang besar gimana tetap Liverpool tetap kokoh di papan atas gitu. Menurutku betul. Gimana, tapi kita kembali lagi ketika kita hanya kapten Liverpool. Mana sebutkan mana kapten asli Liverpool? Kapten apa? Kapten asli Liverpool, lahir di Liverpool yang angkat piala. Gerrard tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kan coba lihat. Dulu tuh kita juara coba Glenn Hansen ya? Hansen dari Skotlandia. Dari Skotlandia. Kenny Dalglish sebutkan kapten nggak ada. Oh paling Phil Thompson ya terakhir. Phil Thompson itu kan di era 80-an lah gitu. Tapi John Barnes bukan ya? Apa? John Barnes bukan ya? Jamaika dia. Oh iya Jamaika benar. Nggak ada Dan. Jadi mungkin kalau aku nangkep ya sebagai anak lokal situ ya dia terasa bebannya kan aku harus ya nggak tahu ya terlepas dia terbebannya atau enggak tapi sebetulnya ya sebagai anak lokal ya lokal pride gitu ya terus anak asli situ didikan akademi kan sebuah kebanggaan gitu tapi kan ternyata enggak kan yang malah ngangkat adalah si Trent Arnold kan iya yang dia terinspirasi oleh Gerrard ketika dia jadi anak bola penjaga bola kan anak gawang itu kan kayak gitu ya nggak ngerti ya tapi aku setuju sama Mildan jadi maksudku terlepas orang menganggap Gerrard nggak gagahnya Gerrard kan cuma nggak ngangkat piala IPL ya meskipun Gerrard slip itulah tapi terlepas itu semua ya kecuali dia bisa ngangkat kecuali kalau kejadian Man City yang itu yang skandal itu kalau jadi ya kalau jadi ya kan kalau jadi dia bisa ngangkat piala itu ya kan? Tapi kan yang enggak gitu kan dan yang memang apa ya nggak semuanya jadi ini sih jadi pahlawan gitu sih. Tapi kalau menurutmu Henderson ini gimana Cak? Henderson aku gini aku nggak ngerti ya dari sisi Henderson gini SAS pernah bilang kalau kamu cara larimu seperti itu larimu kayak seperti itu kamu akan cedera nggak lama dari inilah gitu tapi dibuktikan sama dia enggak kan ya kan dia larinya pakai lutut kan iya dari zaman di Sunderland kan di Sunderland lawan cedera tapi enggak dia buktikan terus yang paling berat itu adalah yang aku nggak tahu ya ini nggak tahu yang hebatnya Anderson itu ketika lengan kaptennya ban kaptennya dari Gerrard dikasihkan ke Henderson itu kan pilihannya sih itu Gerrard. Sudah ya pilihan Gerrard ya. Maksudku adalah berarti kan Gerrard punya insting nggak tahu ya insting pemimpin bahwa kamu layak gantiin aku gitu kamu layak memangku bebannya aku kasarnya gitu kan iya, tapi nggak tahu kamu akan juara nggak tahu aku juga nggak jangankan gitu Glenn kita balik lagi Liverpool masih 2 kali final champion tuh kamu percaya gitu aku di sini nggak percaya dengan squad yang kayak gitu ya iya sulit tuh sangat dengan squad seperti itu terlepas di final Madrid ada adegan dibantingnya salah oke lah tapi maksudku dengan squad yang kayak gitu semangat dipompa terus 2 kali final loh gitu kan dengan Hendo yang ya kaptennya di sana gitu ya iya gitu betul loh itu sih maksudnya terlepas dari itu semua Hendo belajar sih aku mungkin dia belajar untuk nggak ngerti ya mungkin Hendo itu orangnya sabar gitu anak SKI mungkin ya anak rohis gitu mungkin ya kan dia sabar istiqomah mungkin ya nggak ngerti ya karena seorang pemimpin gini terlepas semuanya seorang pemimpin itu kan akan nurut sama dia ya
mau tua mau muda, oke skip, pasti dia akan ngikutin kaptennya. Bahkan Miller pun akan bilang oke kamu yang kaptennya gitu kan. Aku jadi inget tuh waktu Miller kapan tuh ya, dia ngasih itu, tapi bukan aku, kaptennya adalah si Hendo gitu. Dia menghargai itu gitu, maksudnya berarti kan dia diterima yang tua, diterima yang muda, diterima di ruang ganti gitu. Omongannya pun didengarkan seperti itu. Iya juga ya. Ya gitu. Berarti dampaknya gak cuma di dalam lapangan doang, di luar lapangan juga keras ya. Nah, iya, keras. ngomong-ngomong kan, kita kan presiden Big Crash ya. Nah, gue mau nanya spesifik nih. Apa kira-kira makna Liverpool juara ini untuk kalian lah, untuk sebagai fans Liverpool di Indonesia, sebagai fans Liverpool global, dan juga sebagai klub gitu. Kalau ngomong Indonesia kan ya kalau ngomong Big Reds berarti kan kami dari berdirinya tahun 99 baru tahun ini kita juara gitu ya. Maksudnya ya itu perjalanan waktu lah. Nggak tahu mungkin setelah ini akan juara bukan aku pun yang siapa tahu gitu. Tapi maksudnya gini, Liverpool baru datang ke Indonesia 2013 kan. Itu ibarat apa bagi fans Liverpool ya. Maksudku fans Liverpool itu tak balikin lagi. Orang paling nggak punya otak. Ya kan? Ketika semua tim bagus lah ya. Iya, ketika MU jago-jagonya, ngapain kamu dukung Liverpool? Satu. Ketika Arsenal jago-jagonya dengan Arsenal Wenger, ngapain kamu Liverpool? Tapi kan enggak. Mereka punya filosofi sendiri, dia percaya sama yang dia yakini. Nggak tahu tuh kapan juaranya, nggak tahu gitu. Tapi aku suka sama tim ini gitu. Berarti aku itu sudah orang Indonesia sudah ngerasa ya ini bukan masalah aku senang bola, ini sudah passion gitu. Nggak tahu apa passion itu udah luas ya, kelihatan aku udah bilang luas. Ketika 2013 datang ke Indonesia, kamu lihat di berita manapun lah, bahkan orang luar negeri pun bilang itu kayak final champion itu, bukan eksebisi pertandingan gitu. Orang ketika pesta flare itu kan Mas. Pesta flare benar. Ini bukan piala persahabatan, ini final champion ini gitu. Sampai level itu gitu. 2013 GBK segitu banyaknya orang pada datang di sini dari semua, coba Chelsea, Arsenal, siapa lagi yang datang? Ya sepi-sepi aja gitu. Ketika Liverpool buset. Itu aku ngalamin sendiri tuh. Jadi sampai ya ini aku sampai ini mungkin off the record mungkin nggak banyak yang tahu ya. Ketika pertandingan itu sampai ada Hazel 85, banner Hazel 85 tau nggak? Oh iya. Artinya supporter lawan yang ngerti kan Hazel 85 kan Juventus kan? Itu sampai ada banner Hazel 85, bayangin di situ. Ngapain gitu? Kalau ini cuma sekedar eksebisi, ecek-ecek lah apaan. Sampai ada banner Hazel 85 kan nggak tahu. Itu kami tahu karena kami melihat ke arah yang banner itu. Akhirnya kami copot itu banner gitu. Ngapain? Siapa yang masang itu? Nggak ngerti. Pasti Juve lah. Hazel 85 siapa lagi kan? Pasti Juve. Cuma aku pikir kalaupun ini tingkatannya itu sudah tingkatan bukan, kalau di Indonesia ya itu bukan tingkatan cuma senang sama kegantengan pemain, enggak Glenn. Ini sudah lebih dari itu gitu. Makanya terus itu mendarah daging ya. Aku lihatnya sudah mendarah daging dari bapaknya ke anaknya begitulah, saudara-saudaranya gitu. Ya, mungkin di komunitas lain juga sama. Tapi maksudku 2013 datang ke Indonesia dan nggak tahu kapan datang lagi ke Indonesia. Tapi sampai sekarang itu akan terus diingati gitu. Mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang gitu ya, cek di timeline 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu seperti itu. Masih tetap diingat sampai hari ini. Makanya yang di BR Football tuh Cak, lihat videonya nggak yang videonya sang bapak ngajak anaknya nonton sampai meninggal ya, misalnya masih dibawa kan, iya kayak gitu. Karena narasinya emang panjang. Maksudnya kalau ngomongin sejarah emang ya Liverpool nih dibentuk dari sejarah-sejarah dulu yang begitu kuat gitu. Betul. Big Reds tuh dari kapan sih ada? 99. Dulu langsung gede apa enggak? Ya enggak sih kan. Itu kan berarti setauku komunitas sepak bola pertama itu Big Reds sama AC Milan, Milanisti. Berarti dulu enggak gede, berarti enggak small red namanya. Wah, enggak gede Glenn. Dulu itu ya.
mereka ini ya nggak semua komunitas, semua komunitas ini besar karena bola. Jadi di rubrik bola, ada majalah bola itu di rubriknya itu kayak rubrik komunitas gitu. Nanti silakan kamu daftar ini. Itu di Ciamplas, Glenn. Kalau kamu mesti belakang kampus mulai ya. Di Ciamplas nomor berapa enggak lupa. 99 aku udah baca itu waktu aku kan sudah di Bandung waktu itu. Aku udah mau daftar di Ciamplas, tapi ntar aja lah gitu. Sampai akhirnya baru daftar 2005 aku baru daftar. Gitu. Oh. Jadi 99 tuh ya dan dari Bandung bayangin anak-anak Bandung kalian tahu kan yang mendirikan itu gitu sebetulnya ya anak sekolah anak kuliahan Bandung lah gitu. Dan kita langsung balik lagi ke ini Liverpool ya soal teknis, mau bahas teknis dikit lah soal faktor kenapa kemudian sekarang kalau sekarang di Liga Inggris tuh udah nggak ada lawan lah istilahnya gitu kayak Liverpool tuh. Kalau kita berdua lihatnya sih salah satu yang besar ya efek Klopp udah nggak bisa di. Iya. Tapi gini, ini sepak bola itu kan dinamis ya. Aku percaya itu gitu. Klopp mungkin Klopp dengan taktiknya sekarang dia mungkin oke gitu. Tapi nanti akan ada antitesis dari taktik ini gitu. Seperti halnya Pep dengan Barca yang seperti itu nanti akan berubah, akan berubah lagi sistemnya gitu. Jadi maksudku ya mungkin saat ini Klopp menemukan skema yang paling cocok ketika dengan Tridente di depannya gitu, tiga penyerang depannya yang tanpa playmaker, kita nggak ada playmaker sama sekali. Ya makanya kadang-kadang ada hikmahnya ketika Coutinho keluar ya. Artinya nggak ada orang yang harus dimatikan namanya Coutinho gitu. Semua ini bisa jadi penyerang, bisa jadi pengumpan gitu. Kalau ada Coutinho, otomatis nanti Coutinho harus ada satu tempat untuk Coutinho dan mengorbankan 3 dari penyerang itu gitu dan ya itu semua teknis. Artinya mungkin kalau dibilang saat ini Klopp nggak ada lawannya, ya buktinya Watford bisa mengalahin Liverpool kan 4-0 gitu kan. Kalau ngomong taktik ya, kalau ngomong taktik pasti akan ada antitesis dari taktik itu sih. Gitu kalau manajemen gimana manajemen? Manajemen aku masih tetap nggak percaya lah. Tetap FSG lah. Maksudku, ya artinya gini, kita balik lagi ke awal. FSG nggak seperti Roman Abramovich atau mungkin Glazer ya, gitu ya. Yang beli pemain, oke lah kamu mahal kamu hajar gitu, enggak gitu. Setauku selama klub juga pembeliannya juga harus hati-hati dan ekstra gitu lah. Dan filosofi dan untungnya klub ini menemukan orang-orang keren gitu ya. Andy Robertson yang kayak gitu, Trent Arnold yang bisa kayak gitu kan. Dan ya menurut aku yang paling fenomenal yang menurut aku ada Salah sih. Salah bisa masuk ke Liverpool itu udah berkah ya maksudku ya. Iya betul itu udah berkah banget gitu. Maksudku dari Salah ada koneksinya ke kipernya Alisson Becker gitu kan yang sampai setauku sampai ketika final terakhir semifinal lawan Roma kan dibilangin udah datang aja ke Liverpool. Ya aku lagi go nih seperti sampai level itu gitu. Menutupi Karius yang aneh gitu kan. Nah, jadi maksudku ya banyak itu tadi. Kalau manajemen aku sampai sekarang masih belum percaya lah. Masih Amerika bos maksudku. Ya tetap lah. Bahkan curiga terlalu banyak untung atau gimana? Ya kalau nggak untung kalau sampai sekarang nggak untung tuh aku sangat lucu gitu. Kalau aku secara logika goblok-goblok aja lah ya. Kalau sampai FSG nggak untung itu aneh karena fans Liverpool terbesar di dunia satu. Terus penambahan stadion juga dilakukan ya kan. Nggak tahu nih mau nambah lagi seatnya apa nggak gimana gitu. Tapi ya tadi. Ya harusnya sih untung harusnya ya, tapi nggak tahu dia modalnya keluarin berapa nggak ngerti aku. Buat yang belum tahu, yang dengerin ini, FSG itu Fenway Sports Group ya kalau nggak salah ya. Iya, Fenway Sports itu Group. perusahaan kayak sports company lah Amerika lah yang pemiliknya Liverpool lah kalau paling gampangnya. Nah, gampangnya gitu. Murahnya John Henry. Sox ya. Red Sox juga kan dibeli waktu pas lagi cupu-cupunya kan akhirnya juara lagi gitu. Ya Liverpool juga. Kalau gue sih pribadi percaya sih sama FSG ini justru bisa naikin. Ya ini udah terbukti sekarang dengan tahun lalu juara Liga Champions, tahun ini juara Premier League dan dengan Jurgen Klopp juga yang punya magis lah. Jurgen Klopp tuh kayak motivator kalau gue bilang. Gue ingat soalnya
pertama kali klub datang ke Liverpool kan dia bilang kan ingin mengubah mentalitas pemain, supporter dan Dokter klub tuh ini. believer. Iya, dari dokter to believer. Makanya dia mainnya gegen pressing kan, energi kan, Betul. supaya orang-orang tuh percaya. Oh, ayo nih kita bisa nih heavy metal lah gitu. Nah, Heavy sekarang metal. dia berhasil mentransformasikan si believers itu jadi Bener. achievers kan, jadi achievers, Bener. jadi udah nge-achieve sesuatu gitu. Keren sih Bener. emang klubnya. Nah, pertanyaan Apa? berikutnya kalau dari situ adalah apakah ini bisa sustainable gitu? Gimana, Cak? Fashionable dengan gaya klub atau apa? Fashionable dengan Ya, kira-kira Liverpool ke depan apakah bisa menjaga prestasinya sampai di titik ini Oh. gitu? Ya itu tadi, sepak bola itu dinamis. Sepak bola itu dinamis. Tapi kalau kamu ngomong klub ya, kita ngomong klub ini. Kita ngomong siapa yang ngurusin Liverpool, siapa yang memegang Liverpool. Dari awal dia main Dortmund ya kan? Sampai Liverpool. Mana pernah dia bertahan? Ya, kita ngomong filosofi klubnya memang sendiri nyerang gitu kan. Sepak bola itu nyerang, mau kalah itu enggak apa-apa, yang penting menyerang gitu, kasarnya seperti itu. Nah, klub pasti nggak akan diam ketika sukat sekarang ini sudah pasti akan berumur ya. Sudah pasti akan berumur. Yang kedua, dia sudah pasti mana yang cedera, mana enggak, dia pasti tahu. Celah-celah yang mungkin dia akan ganti juga akan tahu gitu. Jadi aku akan tetap percaya sih 2-3 tahun lagi dengan kemampuan kayak gini masih cukup bersaing lah ya untuk tahun depan, untuk ngejar-kejaran sama Man City masih bisa gitu sih kalau aku ya. Kalau aku karena balik lagi adalah aku nggak perlu squad bukan squad, pasti perlu, coba ketika intinya apa ya, kayak pesan yang disampaikan ke pemain-pemain nih, kayak Ferguson lah mungkin. Ketika motivasinya dia sampai ke pemain, siapapun pemain yang dia beli, dia akan bermain 2 atau 3 kali lipat dari dia biasanya, seperti itu loh. Jadi aku masih percaya tiga trio ini kan. Aku sempat ragu ketika Slavko Buffon keluar. Ketika De Bruyne ya, kan De Bruyne kan Slavko Buffon, terus Peter Krawietz kan di eye kan matanya. Sedangkan si Klopp tingkernya gitu. Tapi maksudku ketika Buffon keluar dan digantikan Ted Linder, anak orang yang nggak tahu pengalaman apa-apa, tapi dia punya karisma di junior kan. Tapi akhirnya ditarik si Bruno siapa itu dari Porto kan, untuk narik supaya dia membesarkan anak-anak muda-muda ini kan. Jadi maksudku sekarang aku pun jadi kayak akan ada Nico Williams naik gitu kan, akan ada Harvey Elliott naik. Jadi maksudku Kelleher bagus ini. Hover Sepp van der Berg ada gitu. Maksudku anak-anak kecil-kecil ini sudah merasakan aura Champion League ya kan, final. Dia merasakan final. Maksudku anak-anak muda-muda yang sudah ditampar dengan sebuah motivasi, aku harus ngikutin senior-seniorku, seperti itu, Den. Jadi aku sendiri percaya sih, selama klub masih punya squad yang seperti ini dan maintainnya bagus, terus anak-anak muda-muda itu naik, ya aku kalau di zaman dulu ada kelas 92 nih, mungkin ya kelas nggak tahu kelas berapa nih. Ini maksudku 2020 ya itu. Ya kelas anak Covid berarti ya. Kelas Covid ini maksudku ada jembatan gitu antara yang tua, yang senior gitu, sama anak muda-muda ini jalan bareng gitu loh gitu. Itu menarik sih aku gitu. Dan kalau tadi sempat ngobrol sama Dex tuh, kalau di atas kertas emang Liverpool tuh kayaknya emang masih bakal dominan dalam bisa 3 musim ke depan lah ibaratnya gitu. Tapi melihat budayanya Premier League tuh kadang aneh gitu, banyak hal-hal tak terduga segala macam gitu datang, dan itu bisa jadi tiba-tiba ada yang nge-switch, entah ada pemilik yang nge-switch dari klub lain, rival misalkan kayak MU tiba-tiba dibeli Arab lah misalkan gitu. Jadi apapun yang terjadi itu masih kadang ragu-ragu juga tuh, Cak. Jadi kalau dari kertasnya sih yakinnya emang 3 musim ke depan bisa bersaing tapi aku sih yakin sih, Dan. Maksudku dengan
Ya itu tadi ketika pertama kali si Klopp membuka wacana bahwa kamu dari doubter jadi believer, itu udah kayak pesan, ya kan dia bilang kamu siapa, aku orang normal biasa gitu. Ya, aku normal biasa, cuma aku pengen ngerubah mindset kamu dari orang yang ragu jadi yang percaya gitu. Udah gitu kan. Udah gitu doang. Ayo bareng-bareng sama aku, percaya bareng gitu kan. Iya. Percaya dengan apa? Percaya dengan apa ya? Kita buktikan dengan dan buktinya bener kan, progresnya kan dia bilang dalam 4 tahun 1 piala aku pasti akan dapat, ya kan? Ah iya benar. Dan dia udah dapat juga kan? Dapat banyak. Kira-kira. Nggak satu doang gitu. Dan kalau kamu percaya, boleh percaya, kita balik flashback lagi. Final final FA. Final Carling ya. Liga ya. Piala Liga lawan City. Terus Basel, UEFA kan juga Basel kalah gitu. UEFA League kalah. Terus final champion. Maksudku dari 4 tahun Klopp itu sudah berapa kali final gitu loh yang dia masukin gitu kan. Artinya kan ya terlepas dengan squad, aku nggak ngomong squadnya bagus kan. Squad hasil sisanya dengan Rodgers ditambah-tambahin lah ya. Ya kan? Dia bisa bangun kayak gitu. Kalau lihat dari Ferguson sih waktu pas Man United kan luar biasa ya, waktu pas Liverpool lagi juara, Man United kan cukup tuh tahun 1990 kan. Sampai ada di balap jauh. Itu tuh kalau gue lihat sih kuncinya Ferguson berani ini sih bongkar pasang squad sih. Kalau lihat kan kalau Man United kan ada yang pemainnya saatnya Beckham, terus Beckham didepak juga, Sterling juga didepak gitu. Gue mau nanya sih, Klopp bisa nggak kayak gitu? Maksudnya dia tahu ketika ini pemain ini memang udah nggak dibutuhin lagi gitu, kita harus punya yang baru gitu. Gue nggak tahu sih Klopp bisa kayak gitu apa enggak. Harusnya bisa ya, tapi dengan cara lebih halus. Lebih halus. Kalau aku sih lebih halus karena Klopp maksudnya gini, kalau kasus Beckham kan ada yang dilempar sepatu gitu kan. Mungkin Klopp nggak gitu mungkin ya. Mungkin Kloppnya ya sudah saatnya kamu yang lain gitu mungkin ya. Lebih halus mungkin. Tapi nggak sekasar Ferguson misalkan. Nggak ngerti sih. Tapi pasti mungkin aja kayak contohnya ya Natal apa? Coutinho itu contohnya ya, yang didepak gitu. Coutinho, tapi kan sudah dibilangin, kamu didepak tapi kan diomongin, kamu kalau kamu pergi, kamu akan biasa aja. Gitu. Biasa aja. Kalau kamu di sini kamu akan dibuatkan patung misalkan seperti itu. Tapi ya dia milih pergi gitu kan. Tapi kan secara nggak langsung kayak ya berat kamu pergi karena ketika Coutinho pergi, dia harus merubah skema permainan kan. Ketika sentralisasi ke Coutinho harus berubah dengan tanpa Coutinho kan, itu aja yang bikin dia bingung. Tapi ternyata formasi dia yang tanpa Coutinho juga ternyata bagus juga gitu sih. Kebetulan tepat, bongkar pasangnya benar gitu. Jadi kalau Endeknya nih yakin apa enggak bisa sustainable nih kesuksesan Liverpool ke depannya? Yakin ya? Jangankan gini 30 tahun aja yakin, Dex. ini tuh pencapaian gitu. Ini ya penting, tapi maksudku aku 30 tahun aja loh yakin dia. Sama lagi cuma 2-3 tahun, Dex. Ini balik lagi ke Big Match ya. Ya. Kira-kira apakah akan ada booming nih jumlah supporter Liverpool ke depannya untuk generasi baru nih? Atau udah ada itu, Cak? Kan? Udah ada yang banyak, udah ada yang ngubungin, Cak? Udah ada ngubungin belum. Kan kalau kita kan sudah mau tutup ini kan, sudah tutup musim, tapi karena ada Covid ini kan kita masih peralihan ke musim berikutnya, tapi belum ada. Kenaikan itu terjadi ketika, ya setauku ya, itu terjadi ketika di 2013, ketika Liverpool datang ke Indonesia, itu kenaikannya luar biasa, sampai 10 ribuan member gitu. Itu. Nah, aku nggak tahu nih, belum karena pendaftaran sudah ditutup dan belum ada pendaftaran lagi, jadi nggak bisa ngelihat animo orang ketika Liverpool sekarang juara menambah member lagi atau nggak tahu, belum bisa melihat. Tapi kemungkinan bakal banyak lah ya pasti. Lihat ya makanya sebetulnya tak balikin lagi gitu. Kamu daftar yakin dengan tim ini gitu, jangan gara-gara cuma tahun kemarin juara terus nanti kamu enggak. Tapi kan maksudku, tapi gini nih, aku nggak ngerti ya. Makanya itu yang aku bilang, Liverpool tuh unik gitu. Ketika timnya nggak pernah juara, banyak yang daftar atau banyak yang suka, itu bingung gitu. Itu yang aku bingungnya, beneran. Dicokokin bapaknya kali. Ya mungkin atau mungkin dia nggak ada pilihan lain gitu.
Aduh, nggak tahu deh. Atau yang nggak suka Man United gitu, udah dukung musuhnya aja gitu. Ya bisa, itu kan akhirnya United apa namanya itu? Asal bukan Gitu. United. Asal bukan United gitu. Ya, Cuman kan kalau jadi- ngelihat apa namanya misalkan udah tadi ke depan prestasinya bakal stabil. Kemungkinan kan sebagai Liverpool sebagai brand kan harusnya juga langsung naik kan kalau kita ngomongin yang Deloitte Money League gitu soal kekayaan. Kan yang tim-tim atas kan itu doang tuh, Cak. Barcelona, Real Madrid, Man United, Bayern, Liverpool tuh peringkat 7 atau 8 kalau nggak salah. Berapa Dex kalau nggak salah? 7 ya. Di Deloitte Money League. Jadi 2020. ada kemungkinan jadi bisa naik kalau konsisten kan itu kuncinya di atas tadi kan. Jadi udah jadi tim kaya raya yang stabil gitu. Dan kayaknya nanti bakal banyak supporter baru harusnya ya gitu. Ya terminalnya Man United aja lah. Man United kan cupunya udah lama kan. Tapi tetap aja sebagai pencetak mesin gitu, mesin uang. Ya mesin uang, benar. Bagus. Benar. Kalau nah sekarang gini loh, balik lagi. Oke, Deloitte mengaudit itu gitu. Tapi tambah dikit lagi, terus itu efeknya ke Liverpool apa gitu? Beli pemain atau apa? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Maksudku Pendapatannya banyak, Cak. Jadi duitnya banyak. Oke. Ya, pendapatannya banyak. Berarti kan logikanya adalah harusnya itu digunakan kembali lagi ke ya itu lagi entah karena setauku Liverpool kan lagi bangun Kirby kan buat pusat pelatihan. Buat pelatihan baru. Ya semoga maksudku nggak apa-apa, nggak beli pemain bagus-bagus nggak apa-apa, tapi Kirby itu jadikan. Jadi maksudku itu kan kayak Milanelonya Milan kan, Milan Lab kan. Jadi maksudku bener-bener fokus sport center yang terbaik sehingga dari situ akan muncul anak-anak muda-muda yang nantinya bisa nyuplai tim ini gitu loh. Jadi jangan kayak nggak suka jujur ya, nggak suka tim yang instan dari pemain, hampir semua pemainnya itu bukan dari akademi gitu loh. Yang ngapain kamu buat akademi, bubarin aja akademinya gitu kalau cuma buat gitu loh. Makanya aku juga menghargai Barca itu masih aku hargai meskipun aku juga malas juga ketika Coutinho pindah ke dia kan atau Luis Suarez pindah ke sana gitu. Tapi maksudku akademi itu perlu gitu menjaga tetap bahwa anak-anak asli situ atau anak-anak yang hasil didikan situ bermain untuk Liverpool itu sebuah kebanggaan yang benar-benar mimpi jadi kenyataan gitu. Akan ada tren-tren baru, tren baru gitu. Kayak gitu sih, Dik. Bukan Jordan Rosita baru kan. Jordan Rosita iya sayang dia gagal sebelum berkembang. Itu sosok pemimpin juga kan dia kan? Sosok pemimpin. Loh, yang aku sayangkan lagi bukan Jordan Rosita, ini siapa Martin Kelly. Ternyata kan dia di Crystal Palace kayaknya jadi bagus gitu kan. Tapi ya mungkin yang hanya yang terbaik aja ya mungkin terus jadi Liverpool ya mungkin gitu loh. Iya, ya pemain-pemain gagalnya Liverpool ya bisa sukses di tim lain ya. Itu juga terjadi di klub-klub besar sih. Nggak usah berkecil hati lah. Iya harusnya. Rezeki nggak kemana gitu ya. Ya udah kayaknya sekian dulu Dex ya kayaknya Dex. Ada lagi Dex? Cap. Udah cukup sih kayaknya. Cukup ya kayaknya. Terima kasih Cak Dim udah jadi bintang tamu di Footballier. Ini kalau mau nge-promoin berarti apa nih? Karena kayaknya di Twitter Cak Dim udah nggak terlalu aktif ya. Nggak usah lah, biarkan gitu aja. Atau promosi Bigras aja, Bigras ya, boleh ya kalau mau apa ya, kalau mau daftar atau mau tahu seputar Liverpool official di Indonesia ya ke Instagram Bigras saja, Bigras_IOLSC. Indonesia official Liverpool supporter club ya. Supporter club ya itu ya. Iya. Ya udah sekali lagi terima kasih Cak ya. Sama-sama Dex, Oke. Ya, sama-sama. Sukses buat kalian semua. Ya, terima kasih. Semoga MU tetap cupu ya. Ya udah. Terima kasih Cak. Dadah. Oke, Ya. Yuk. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.